Ya, selamat pagi anak-anak. Oke, baik. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini kita akan memulai lagi mata kuliah kita, pengantar perjanjian lama. Sebelumnya kita akan berdoa dulu, minta kesediaan Benta untuk berdoa. Kita bersatu dalam doa. Sekarang kita akan masuk dalam materi kitab Imamat, di mana sesuai dengan RPS yang sudah saya bagikan, kemarin kita sudah mempelajari tentang kitab Keluaran. Sekarang kita masuk pada kitab Imamat. RPS sudah menjelaskan tentang bagaimana kita akan melihat kitab Imamat ini menjadi sebuah tema tentang kekudusan. Pertama kita akan melihat mulai dari latar belakang kitab, struktur hukum, penggenapan dalam perjanjian baru, kemudian makna aplikatif bagi orang percaya. Nah, sebelum sampai ke sini, kira-kira ada pertanyaan mengenai materi yang kemarin, kitab Keluaran? Apakah ada yang masih ingin bertanya sebelum kita masuk pada materi selanjutnya? Baik, pertanyaan dari saya, Bu. Siapa penulis kitab Keluaran dan ditulis pada tahun berapa? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk penulisan kitab, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan, penulisnya tetap sama, yaitu Musa. Ya, jadi Musa yang menulis kitab Pentateuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, kemudian evolusi terminologi dari Septuaginta dan Vulgata, nama yang diartikan yaitu Levitikon. Dalam bahasa Ibrani, Yunani, berarti buku tentang orang Lewi, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Latin sebagai Leviticus. Makanya di dalam kitab bahasa Inggris itu kitab Imamat disebut kitab Leviticus, ya. Nama ini merujuk pada fokus utama mengenai instruksi pelayanan bagi suku Lewi dan para imam. Nah, selanjutnya untuk relevansi instruksi bagi seluruh bangsa, judul ini kitab Imamat menitik beratkan pada keimaman, ya. Isi kitab ini ditujukan bagi seluruh bangsa Israel, dimaksudkan agar seluruh umat memahami standar kekudusan, tata cara ibadah, dan prosedur pendamaian dosa di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Nah, saudara, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa di dalam RPS kita akan mencoba mengamati sisi tema kehidupan, kekudusan dalam kitab Imamat. Dalam mencapai kekudusan, harus ada persembahan yang dikorbankan, yang diberikan untuk memperoleh kekudusan itu. Jadi dipersembahkannya kepada imam, nanti imam sendiri yang akan melaksanakan ritual supaya kehidupan kekudusan itu boleh. Imamat pasal 3 dan ayat 7, penghapus dosa itu wajib, dan penebus salah itu wajib, yaitu pengampunan dosa tak sengaja, pemulihan ganti rugi. Semua tercatat dalam teks Imamat pasal 4, 5 dan 7. Saya bertanya, Ibu. Cek. Baik, Ibu. Dari pertanyaan itu, dari setiap korban yang Ibu tadi korban ucapan syukur, terus ada korban sajian. Boleh dijelaskan nggak sih, Bu, apa yang terdapat dalam korban-korbannya itu yang untuk disajikan dalam persembahan kepada Tuhan tersebut, Bapak Ibu? Untuk menghapus dosa dan penebus salah, itu harus wajib ada penumpahan darah, yaitu korban yang menjadi korban utama demi mendapatkan penghapusan dosa. Caranya
akan diberikan kepada para imam, dikorbankan dalam bentuk perapian, diberi di atas perapian, lalu para imam akan berdoa di situ. Sehingga penghapus dosa atau penebus salah boleh diterima bagi umat Israel. Akibatnya bukan kematian, karena ini dalam bersifat sukarela, ya. Tetapi dia bisa saja diasingkan, tidak mengikuti proses ibadah, tidak bisa ikut di dalam peribadatan, ya. Ada juga tentang bakaran, korban bakaran, bentuknya ibadah total atau pengabdian. Jikalau dia tidak melakukan ini, akibatnya juga bisa diasingkan. Dan hukumannya dia bisa ditaruh di dalam sebuah kemah, di belakang kemah. Biasanya paling belakang, terasing. Nah, seperti itu. Jadi ada memang bentuk-bentuknya. Tetapi yang paling wajib adalah korban penebus salah dan penghapus dosa. Ini yang harus wajib dilakukan kepada bangsa Israel. Ya, baik. Jadi kalau tadi dalam perjanjian lama sendiri, ada imam yang menjadi perantara antara Allah dengan Israel, tetapi di dalam penggenapan perjanjian baru, Yesus Kristuslah yang menggenapi itu. Jadi tidak ada lagi peran imam di dalamnya, tetapi hanya melalui Yesus kita terhubung dengan Allah. Teladan umat yang merendahkan diri pada hari pendamaian, orang percaya diharapkan terus mempraktekkan gaya hidup yang rendah hati dan senantiasa bersedia mengakui dosa di hadapan Tuhan setiap saat. Minta kesediaan untuk saudari Sukma menutup dalam doa. Kita berdoa.